Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengukuran ranah psikomotorik hasil belajar. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok, dan saya sendiri, Nur Rahmayanti, dan 2 teman saya yang bernama Jessica Rati Dewi dan Muhammad Gufronil Karim Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ranah psikomotorik atau disebut dengan taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya. Dalam pendidikan, taksonomi ini dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini kami akan menjelaskan tentang ranah psikomotorik secara mendalam. Jadi, ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Mata pelajaran yang termasuk kelompok mata pelajaran psikomotorik adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi fisik. Penilaian hasil belajar psikomotorik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melakukan pengamatan langsung, dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, setelah proses belajar mengajar, dan yang ketiga, beberapa waktu setelah selesai proses belajar mengajar. Tujuan pengukuran ranah psikomotorik tersebut selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotorik, khususnya pada tingkat imitasi, manipulasi, artikulasi, dan naturalisasi, juga dapat meningkatkan kemampuan gerak refleks, gerak dasar yang seperti itu. Sedangkan manfaat dari ranah psikomotorik adalah selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotorik, khususnya pada tingkatan imitasi dan lainnya tersebut. Penilaian hasil belajar psikomotorik dalam penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi kesimpulannya, ranah psikomotorik merupakan kemampuan psikomotorik proses belajar mengajar. Berbagai kemampuan gerak dimulai dengan kepekaan memilih, memilah, sampai dengan kreativitas pada gerakan baru siswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik mencakup fisik dan mental. Yang kedua, kita akan membahas tentang tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik. Taksonomi DEF terdiri dari, menurut taksonomi DEF, ada 5 kategori dari tingkat pemula yang paling pawai, seperti yang nampak pada piramida dalam PPT tersebut. Yang pertama, yang paling bawah adalah imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presasi, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi. Contoh-contoh masing-masing domain tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jessica Rati Dewi. C. Contoh masing-masing domain P1 sampai P5.
Dalam asesmen psikomotorik, tujuan pembelajaran disesuaikan dengan ranah psikomotor. R.H. Dev 1970 membagi hasil belajar ranah psikomotor menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, meniru atau imitasi. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan dan memberikan respon serupa dengan yang diamati. Contoh, mampu menirukan gerakan yang dilakukan oleh guru, mengulangi gerakan yang dilakukan oleh guru, mampu mengikuti gerakan yang dilakukan oleh guru. 2. Menyusun atau manipulating. Terjadi ketika siswa menampilkan gerakan berdasarkan petunjuk-petunjuk ditetapkan melalui latihan. Contoh, mampu melakukan gerakan sesuai petunjuk yang ada pada buku pegangan siswa, mampu mencobakan sendiri gerakan yang diajarkan oleh guru. C. Ketepatan atau precision. Suatu respon gerakan yang memerlukan kecermatan, proporsi, dan ketepatan dengan meminimalisir kesalahan. Contoh, meminimalisir kesalahan, mampu melakukan gerakan seimbang, melakukan gerakan sesuai dengan tahapan, serta dapat peningkatan. 4. Artikulasi atau articulation. Menampilkan suatu rangkaian gerakan secara urut dan tepat dengan konsistensi sesuai yang diharapkan di antara gerakan yang berbeda-beda. Contoh, melakukan gerakan sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Koordinasi setiap gerakan menghasilkan konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda, mampu merangkai gerakan dalam suatu materi. 5. Menaturalisasi atau naturalization. Tingkah laku gerakan yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Contoh, gerakan yang dilakukan efektif dan efisien. Gerakan dilakukan secara rutin dan tercipta otomatisasi gerak. D. Kata kerja operasional atau KKO. Yang pertama, meniru atau P1. Menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, dan mengubah. 2. Manipulasi atau P2. Kembali membuat, membangun, melaksanakan, melakukan, menerapkan, mengoleksi, mendemonstrasi, merancang, melatih, memperbaiki, memanipulasi, dan mereparasi. 3. Presisi atau P3. Menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengembalikan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memproduksi, mencampur, mengemas, dan menyajikan. Yang keempat, artikulasi atau P4. Membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, mensketsa. Yang kelima, naturalisasi atau P5. Mendesain, menentukan, mengelola, dan mencipta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung maupun dalam jaringan. Pengukuran psikomotorik implementasinya yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotorik. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktek, kegiatan diskusi peserta didik, ataupun partisipasi peserta didik dalam simulasi. Dalam melatihkan kemampuan psikomotorik atau keterampilan peserta didik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran mampu membuahkan hasil yang optimal.
langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama menentukan tujuan dalam pembuatan bentuk perbuatan. Yang kedua, menganalisis keterampilan secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, mendemonstrasikan keterampilan disertai dengan penjelasan yang singkat dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci termasuk kompetensi kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bagian-bagian yang sukar. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba melakukan praktik dengan pengawasan dan bimbingan dan memberikan penilaian terhadap usaha peserta didik. Dalam penilaian ranah psikomotorik dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama yaitu penilaian kelas. Penilaian kelas adalah penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengamati setiap peserta didik di saat mereka sedang belajar, mengerjakan tugas, dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya yaitu penilaian berkala atau ujian blok. Penilaian ini dilakukan secara berkala, tidak terus-menerus dan hanya pada waktu tertentu saja. Penilaian ini dengan sistem blok ini dilakukan secara beberapa indikator dalam satu kompetensi dasar, atau jika jumlah kompetensi yang ditentukan banyak, maka ujian blok dapat dilakukan antara 1 sampai dengan 3 kompetensi dasar. Hal ini bisa menyebabkan pelaksanaan ujian blok antara mata ajar yang satu dengan yang lainnya tidak bersamaan waktunya. Namun dengan adanya ujian blok ini dapat dilakukan sebagai pengganti ujian akhir semester dengan materi yang diujikan adalah indikator atau kompetensi dasar yang belum diujikan. Selanjutnya yaitu cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung. Yang pertama yaitu pengamatan secara langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik saat berlangsung. Selanjutnya, sesudah peserta didik melakukan suatu pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Cara pengukuran ranah psikomotorik saat dalam jaringan yaitu hampir sama dengan pengukuran ranah psikomotorik secara langsung. Kegiatan penilaian ranah psikomotorik dalam jaringan ini yaitu dilakukan guru dengan berkoordinasi dengan orang tua siswa dengan cara mendapatkan data yang diperlukan dari orang tua siswa. Untuk caranya sendiri yaitu mendokumentasikan hasil penilaian. Guru meminta orang tua siswa untuk mengirimkan foto-foto hasil karya, hasil belajar, atau video proses kegiatan anak di rumah. Pengiriman dapat melalui online seperti menggunakan email, WhatsApp, Google Classroom. Kemudian melakukan penilaian pada hasil karya atau video proses kegiatan anak tersebut. Jadi harapannya, walaupun dengan belajar di rumah masing-masing, guru tetap melakukan penilaian secara bijaksana dan sesuai prosedur, walaupun itu tidak secara maksimal demi tercapainya tujuan pembelajaran. Mungkin cukup itu dari kami. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.